Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Horas. Baik, di sini saya Sir Muhammad Apriza akan memberikan pembelajaran ke kalian melalui daring dalam jaringan untuk kalian dalam bentuk video pembelajaran, di mana dalam video ini akan saya jelaskan konsep materi-materi lanjutan dari yang sebelumnya, yang kita konvensional pertemuan tatap muka. Untuk kali ini dikarenakan satu hal, dikarenakan pandemi COVID-19 ini atau Coronavirus Disease 2019 ini membuat kita harus belajar melalui daring. Jadi saya harap walaupun kita tidak bisa berjumpa secara langsung, kita masih bisa belajar melalui video pembelajaran ini yang saya berikan sebagai tanggung jawab saya sebagai guru kalian. Jadi mohon disimak bersama. Nanti saya juga akan melampirkan berupa semacam kumpulan materi dalam bentuk file Word atau PDF yang bisa kalian download, dan video ini akan saya unggah di YouTube juga. Jadi bagi kalian yang kesulitan download melalui WA, bisa nanti saya kirim link untuk melihat secara streaming di YouTube. Nah, sebelum kita mulai lanjutan pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing, terutama untuk kelancaran kita belajar dan juga terutama untuk keadaan negeri ini dalam menghadapi virus corona. Doa dimulai. Baik, berdoa selesai. Saya pikir kita udah berdoa untuk negara ini agar kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Baik, untuk langsung saja untuk materi pembelajarannya, here we go. Ini kita akan mempelajari tentang larutan asam dan basa. Karena terakhir bab 5 udah selesai kita pelajari tentang hukum dasar kimia dan perhitungan kimia, maka sekarang kita sesuai dengan buku, bab lanjutannya itu tentang larutan asam basa. Nah, nanti saya akan memberikan ringkasan materi secara file, bisa kalian lihat nanti di file, bisa kalian download, akan saya kasih linknya. Nah, untuk ini saya akan menjelaskan secara singkat saja materi atau teori tentang larutan asam basa. Nah, untuk kali ini hanya teori aja pertemuan kali ini, nanti tolong dicatat untuk kalian, coba tolong perhatikan, dan kalau tulisan saya kurang jelas, nanti bisa kalian lihat di modul yang saya berikan dalam bentuk file PDF, bisa kalian catat. Oke, langsung saja. Nah, untuk larutan asam basa itu ada 3 konsep, ada 3 ilmuwan yang mengemukakan tentang larutan asam basa. Yang pertama ada Arrhenius, kedua Bronstori, dan yang ketiga Lewis. Nah, untuk yang pertama kita masuk ke konsep Arrhenius. Nah, konsep Arrhenius ini, menurut dia itu pengertian dari asam itu merupakan asam itu akan menghasilkan ion H positif. Jadi ketika asam ya kan bereaksi dengan air akan menghasilkan ion H positif. Nah, itu jenis asam ada 3, asam monoprotik, diprotik, dan triprotik. Apa pengertiannya, Sir? Nah, lihat asam monoprotik berarti H positifnya itu cuma ada 1. Contohnya itu nih, HCl. Di sini hanya cuma ada 1. Nah, yang kedua itu asam diprotik itu berarti hanya ada 2. Ya kan? Asam diprotik berarti hanya ada 2 H positif, yaitu H2SO4 contohnya. Jadi di sini hanya ada 2. Nah, selanjutnya ada asam triprotik, berarti memiliki ion H positifnya ada 3. Contohnya itu H3PO4, sini hanya ada 3. Kita namakan asam triprotik. Nah, selanjutnya basa menurut si Arrhenius itu merupakan reaksi basa atau unsur basa yang akan menghasilkan ion OH negatif atau ion hidroksida ketika direaksikan dalam air. Nah, contohnya ini NaOH. Nih, NaOH ini ketika dia dalam air akan menghasilkan ion Na positif ditambah dengan OH negatif. Nah, itu ya, Na positif tambah OH negatif. Nih ada OH negatifnya tandanya. Berarti dia itu merupakan basa. Nah, ketika basa, ya kan, dia akan menghasilkan OH negatif. Nah, selanjutnya contohnya itu NH3. Nah, di sini NH3 nih, NH3 ini dalam bentuk gas. Pada umumnya amonia, gas amonia. Jadi ketika dilarutkan dalam air atau bereaksi dengan air, dia akan menghasilkan NH4 positif, ya, ion NH4 positif ditambah dengan OH negatif. Jadi ingat tandanya itu ada OH negatif. Berarti dia bersifat basa.
Nah, selanjutnya konsep kedua itu menurut si Brownlow-Lowry. Nah, Brownlow-Lowry ini mengungkapkan bahwasanya kalau asam itu merupakan donor proton. Jadi dia memberikan ion H positif ketika bereaksi. Donor proton. Namanya udah mendonor. Donor kan berarti dia memberikan, menyumbangkan. Nah, seperti itu. Nah, kalau bahasa itu aseptor atau dia penerima proton, penerima H positif. Nah, asam juga ya kan, itu akan menghasilkan ion H positif kan, ini dia kan, dia akan mendonorkan H positif ditambah dengan basa konjugasi. Jadi nanti dicontoh aja biar lebih ngerti apa itu basa konjugasi pula ini Sir. Nah, sementara basa itu dia akan menerima, ini kan dia nih, menerima H positif berarti akan ditambah dengan H positif. Dia sebagai penyerap H positif, dia akan menghasilkan asam konjugasi. Nah, contohnya seperti di bawah ini ada HCl ketika direaksikan dengan air kan, reaksi keseimbangan atau reaksi bola balik akan menghasilkan H3O positif ditambah dengan Cl negatif. Nah, di sini HCl ini sebagai asam kan, namanya asam klorida. HClH, dia ada H-nya berarti dia asam. Nah, berarti kawannya sebelah kanan tuh air tuh bersifat basa. Basa ya, bukan basah, beda. Basa. Nah, di sini ada ion positif dan ada ion negatif. Kalau asam dia akan menghasilkan ion H positif dan juga basa konjugasi. Ini kan positifnya, ini ada H, ini ada positifnya. Dia bermuatan positif. Berarti sebelah kanannya itu basa konjugasi. Sementara H3O positifnya berarti itu akan merupakan asam konjugasi karena H2O di sini akan menerima elektron H, akan menyerap elektron H di sini sehingga H3O di sini bermuatan positif atau kelebihan elektron. Nah, untuk selanjutnya yang ketiga yaitu konsep Lewis. Nah, konsep Lewis sendiri menurut dia asam itu merupakan menerima pasangan elektron bebas. Ini udah kalian pelajari di ikatan kimia ya, pasangan elektron bebas. Terus kalau bahasa itu pemberi, kebalikan ya, ini asam menerima pasangan elektron bebas, sementara basa akan memberi pasangan elektron bebas ya kan. Dia di situ disebut ikatan kovalen koordinat. Coba kalian buka materi sebelumnya tentang ikatan kimia. Nah, contohnya di sini ada NH3 ditambah BF3 akan menghasilkan NH3BF3. Ya, tahulah kalian dalam bentuk ikatannya seperti inilah. Maka di sini yang reaksi koordinatnya ada di sini. N dan B ini sama, N akan menyumbangkan 2 elektronnya. Maksudnya B akan menyumbangkan 2 elektronnya ke F. Seperti itu. Nah, untuk materi selanjutnya ada tentang kekuatan asam basa. Ini kita mungkin sampai sini aja ya. Kekuatan asam dan basa. Nanti untuk perhitungan minggu depan kita akan pelajari tentang konsep pH, menghitung pH dan pOH. Di situ dia. Nah, kekuatan asam dan basa ini di sini ada asam kuat ya, ada asam kuat, basa kuat, ada asam lemah dan basa lemah. Gitu ya, ingat ya konsepnya. Ada asam kuat, basa kuat, ada asam lemah dan basa lemah. Nah, di sini pengertiannya kalau asam kuat dan basa kuat, dia sebagian besar atau seluruhnya ya kan, terurai menjadi ion-ionnya. Ya, atau nilai alfanya sama dengan 1. Nanti lebih jelasnya saya akan cantumkan di dalam modulnya. Di situ reaksinya akan terurai menjadi ion-ionnya. Asam kuat contohnya nanti akan saya berikan. Sini ada banyak, ada HI, HBr, apa itu nanti akan saya nampilkan. Ada asam iodida, asam bromin, asam nitrat, asam sulfat, asam klorida dan sebagainya. Basa kuat juga ini ada contoh-contohnya, NaOH, CaOH 2 kali, KOH, BaOH 2 kali, SROH 2 kali. Nanti saya kasih contohnya yang banyak biar waktu pengerjaan soal kalian tidak bingung. Nah, selanjutnya asam dan basa lemah. Nah, asam lemah dan basa lemah dia sebagian kecil terurai menjadi ion-ionnya. Sebagian kecil, bukan seluruhnya. Kalau dia asam kuat basa kuat seluruhnya terurai, kalau asam lemah basa lemah dia sebagian kecil. Contohnya ini asam lemah ada banyak, nanti akan saya berikan di modul, silahkan download nanti. HF, H3PO5, H2S, H2C2O4, asam oksalat, ada asam cuka, CH3COH ini asam ya, bukan basa karena belakangnya OH. Bukan basa, tapi dia CH3COO- ditambah H positif. Ini asam ya, asam lemah. Terus ada NH4OH, AlH4 ini basa lemah. Ya kan, dia ini gabungan antara logam dan ion OH-, hidroksida. Oke. Untuk asam lemah dan basa lemah nanti ada istilah ketetapan. Asam lemah itu Ka simbolnya ya. Nanti ada Ka.
Ini ketetapan asam lemah, dan juga nanti ada KB, ketetapan ionisasi basa lemah. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang perhitungan. Mungkin cukup sekian untuk materi hari ini. Selamat sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Hari ini tetap menyenangkan kan? Ya, apalagi kita melalui daring ini atau video pembelajaran, kalian bisa belajar dengan rileks dan dengan kenyamanan kalian sendiri. Jadi silahkan cari waktu yang pas dan juga dengan tempat yang nyaman agar kalian belajar dengan nyaman. Nah, mungkin sekian untuk video kali ini. Karena kita tadi mulai belajar dengan berdoa, ada baiknya kita tutup juga dengan berdoa. Baik, saya akan pimpin doa. Silakan kalian berdoa menurut keyakinan percayaan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Ya, saya pikir doa kita khusus ya, terutama untuk kita bisa belajar dengan semestinya kembali, terutama agar virus corona ini cepat berakhir seperti itu. Nah, kalian juga jangan lupa untuk menjaga kesehatan, selalu cuci tangan, dan keep distancing, dan stay at home. Tolong stay di rumah saja. Jangan pergi kemana-mana, keluyuran, apalagi nongkrong-nongkrong. Saya pikir itu adalah salah satu cara untuk menghentikan rantai penyebaran virus corona ini. Baik, mungkin cukup sekian video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Horas. Sampai jumpa di next video. Dadah.